Situ ya, cuacanya baik. Yang datang lumayan ya, beberapa ada yang flu juga ya. Tadi pamit ada yang flu. Sudah masuk tahun 2025. Cepet ya, setahun ya. Ya tahun ini pertama kali ya. Betul ya? Kok nggak ada yang jawab? Apa maksudnya? Kita buka di Kolose 3 ayat 22 ya. Ayat 12 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Ini bicara tentang menyikapi tahun 2025. Bagaimana Tuhan mau dalam hidup kita ya. Satu hal di sini dikatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya dikenakanlah belas apa? Kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahan lembutan dan kesabaran. Menyikapi tahun yang baru ini perlu ini loh saudara. Ini luar biasa ya. Saya doa Tuhan dapatkan hikmat seperti ini. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tadi katanya siapa? Radin ya, 2025 kenapa Radin? Banyak yang susah gitu ya. Kalau lihat berita, tapi kita anak Tuhan, kita anak pilihan. Amin. Ya, percaya ya. Ini poinnya. Kalau saudara bisa ngatur di dalam kondisi saat ini, seperti firman Tuhan ini, 2025 saudara pasti tenang. Apapun berita yang kurang baik, tapi kami percaya kalau saudara lakukan begini, ada lemah lembutan, ada kesabaran, dan kerendahan hati. Kenapa seperti ini? Karena dunia makin memanas gitu ya. Jadi kondisi perekonomian juga ya masih begini-begini terus. Kalau kita nggak sabar, amin. Kita enggak, kalau orang Jawa bilang nggak ganti, ya, tahan diri, ini repot. Maka kita akan mengalami satu kejatuhan di tahun 2025, karena cobaan ini semakin luar biasa, dan anak-anak Tuhan memang diproses seperti ini, supaya kita menjadi emas yang murni. Ya, kita harus belajar berbelas kasih juga. Kita diingatkan. Kita jangan lupa sama yang namanya belas kasih. Saudara, kalau ada poin-poin seperti ini, nanti saya akan bahas lebih lanjut bagaimana orang pilihan itu salah satunya siapa? Abraham. Betul ya? Dia bapak bangsa kita, dia orang pilihan. Abraham itu dalam menyikapi sikap kehidupan, dia tahu, dia rendah hati, dia sabar, dia tenang. Mau lihat ayat berikutnya? Oke, kita buka di Kejadian 13 ayat 10 sampai 15 ya. Kejadian 3 ayat 10 sampai 15. Udah, Kejadian 3. Oke. Dia menjawab. Kejadian 13 ayat 10. Kejadian 13 ayat 10 sampai 15. Ini saya agak buram nih, saya lupa nggak pakai kacamata karena kurang tidur bener ya. Tadi malam habis jam 3:30 saya agak berhenti, tapi masih oke lah ya, masih seger ya, nggak pucet ya. Oke, lalulah melayankan padanya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu yang berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Allah berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Kejadian 13 yang dari awal itu bicara tentang Abraham dan Lot ini sama-sama diberkati Tuhan luar biasa, sehingga mereka ternaknya semakin banyak, dan saking banyaknya ini, wah, mulai yang biasa ya di dunia bisnis pun juga sama ya, kalau sudah semakin besar ya, lupa ke kanan ke kiri. Akhirnya Abraham bilang, wis, daripada nanti terjadi perselisihan, betul ya, ayo kita bagi area, yuk katanya. Kita bagi, kamu di mana? Kamu di barat atau di timur? Betul? Kalau kamu di timur, aku di barat. Ini dua sudut pandang yang berbeda. Lot melihat pada waktu ditanya sama Abraham begitu, dia langsung suruh milih. Abraham nggak milih. Ini orang-orang anak pilihan. Kalau kita mau ngambil sikap apapun, kita harus tenang ya. Jangan sembarangan milih, doa yang kuat. Amin. Abraham nggak milih, dia tenang. Sudah, kamu yang pilih aja Lot, terserah kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Lot yang pilih duluan. Nah, ini sudut pandang kacamatanya beda. Kalau orang pilihan Allah, dia tenang, dia lemah lembut, dia kerendahan hati. Abraham ini sabar, lemah lembut, kerendahan hatinya luar biasa. Dan dia selalu pegang janji Tuhan. Kita di tahun 2025, kita ini pegang janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Janji Tuhan ini pasti menggenapi kita di dalam hal yang lebih, kita diberkati. Itu pasti. Cuman bagaimana merespon janji ini? Kalau Abraham responnya, dia tahu dia sebagai pilihan. Siapa yang menjadi pilihan karena Allah dan cara karakternya berubah seperti apa? Tentunya pada waktu Abraham menyuruh Lot untuk memilih, pasti dia sudah ada hubungan dengan Tuhan, tanya jawab. Amin. Pasti ya, pasti dulu. Dia pasti doa dulu, tanya gimana Tuhan. Oh, dia luar biasa, komunikasinya luar biasa. Makanya dari awal pun pengorbanan Abraham yang dahsyat begitu, Tuhan perhitungan semua. Sama Tuhan gak perhitungan. Amin. Abraham ini bukan anak orang miskin yang mengadu nasib. Dia ada kekayaan, tapi dia anak orang kaya yang tidak perlu berkorban. Dia hanya diberkati sudah enak. Tapi dia karena cita Tuhan, dia tinggalkan kehidupan itu, dia mau merana menuju ke kanan. Ini poin pertama yang Tuhan melihat dalam hidup kita. Pada waktu kita di tahun 2004, kita bagaimana? 2003, apakah kita sama Tuhan seperti apa? Respon kita. Sesama manusia kita respon seperti apa? Hidup jangan flat. Dan itu ada poinnya, harus berubah. Amin. Ini poin yang dipegang Tuhan untuk Abraham. Ini orang luar biasa, dan dia setia taat. Dan ini makanya Abraham ini jaga hati yang luar biasa. Dia tanya sama Lot, ya kamu yang pilih aja. Beda kan sudut pandangnya? Kalau kita fokus pada masalah, kita fokus pada tahunnya, kita fokus pada beritanya, ceritanya berubah. Seperti Lot, dia fokus kepada hasil nyata di mata, hasil dunia tepat. Amin. Dia melihat gak salah yang dilakukan, karena di depan mata itu benar. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Ada satu hal, kehidupan seseorang tidak akan maju kalau mindsetnya masih ada yang lama di dalam diri. Amin. Tahu nggak? Allahnya ada pikiran lama, tanah Mesir. Perbudakannya itu orang yang biasa hidup di Mesir itu walaupun diperbudak, dia hidupnya nyaman. Makanya beberapa bangsa Israel banyak yang tumbang pada perjalanan pada Gurun karena dia masih mengingat masa lalunya. Tahu gitu, aku tidak dengar kata-katamu ya, Musa enak di sini, karena di Mesir sama makan daging. Nah, pemikiran orang tidak bisa maju karena masih terhambat dengan pikiran lama. Amin. 2024 traumamu bawa pergi ke 25 bubar. Hatimu sekaku muangkel sama orang bubar.
pintunya hati yang dilihat. Amin. Abraham dia jaga hati. Makanya pada waktu pemikiran lamanya masih ada, Allah masih ada mesinnya, dia melihatnya langsung bleset. Dia lihat dunia, dia tidak lihat Tuhan yang di depan. Dia nggak lihat siapa yang mengutus dia, siapa yang mengajak dia. Omnya yang dipanggil Tuhan. Nggak lihat. Apa yang terjadi? Dia pilih di daerah Sodom dan Gomora. Amin. Dia terkecoh melihat seperti taman Tuhan, dia terkecoh lupa. Peristiwa ini babak belur. Gara-gara salah melangkah terjadi kehancuran, bahkan walaupun kehilangan istrinya mati. Ngeri ya. Begitu memori lama itu ada, saudara melangkah masih ada beban di memori lamamu. Bubar. Selangkah lagi lewat. Ini lewat. Kehilangan istri. Hanya sebuah impian. Memang kesabaran ini perlu. Setiap orang jawabannya beda-beda. Pergumulan banyak yang belum dijawab, yang masih ada prosesnya. Amin. Dan proses ini yang panjang. Saya sudah mengalami panjangnya sekarang setelah senyum. Saudara senyum itu sudah mengandung makna bagi saya ya. Tapi benar ya, tapi ada jalan kan? Panjang. Dan itu sabar. Gak sabar gak bisa. Ikut sama Tuhan begitu. Dan disinilah hati ini didetox, ya. Melalui problem yang belum terselesaikan, melalui masalah yang belum terselesaikan, kita selalu melihat itu. Ini PR bagi kita. Tapi kita harus jaga satu, fokusnya sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Karena itu detox. Ada yang cewek-cewek tahu itu detox ya. Kalau jaga badan katanya, mesti gitu makan ini sampai waduh lancar ke belakang sampai mulai kecil langsing gitu ya. Bahkan saking kirinya bisa sakit lambung katanya gitu. Detox. Wah, bicara detox ini bicara ngilangin racun. Kalau di badan, di racun, di pari badannya jadi bagus, langsing sehat, segar, bugar. Wow, awet muda katanya gitu. Glowing. Seger gitu ya. Rohani juga begitu, di detox. Kalau selama kita masih di dalam satu hal kejengkelan, saudara akan diproses lewat kejengkelan itu terus sampai jengkel selesai. Ya wis Tuhan kapok, tidak jengkel lagi. Nah itu detoxnya mulai lepas. Nanti rohanimu bagus. Benar ya? Ditemukan sama peristiwa-peristiwa seperti itu. Kok bisa ya, kok ya orang masih becek terus? Ya kamu masih dalam kebencian, orang ketemu orang becek terus. Supaya dia rasa sampai bencimu hilang dan tidak becek itu hilang. Itu detox. Kenapa terjadi detox? Karena ada pikiran lama. Sehingga kita diterangkan jadi anak pilihan Allah. Tidak masuk kriteria karena kita tidak ada kelemahan hutang, kita maunya egois, kita tetap marah, kita tetap nafsu, kita mau melihat kekuatan kita yang lebih hebat, kita mau melihat dunia yang menjanjikan daripada Tuhan. Itu jadi kacau semua. Proses yang semacam ini Tuhan ingatkan di tahun 2025. Saya doa Tuhan bilang, anak pilihan, saya cari rayanya, anak pilihan kemana ya? Ternyata solusi. Terus saya dapat hikmat Abraham. Kita keturunan Abraham, ya. Responi dengan kesabaran, responi dengan kelemah lembutan. Detoxmu pasti keluar satu persatu. Kalau detoxmu sudah habis, kamu sehat. Memang kadang kita melalui peristiwa seperti itu. Tubuh itu direspon seperti itu secara jasmani, tapi rohani direspon oleh Tuhan secara firman. Kalau kita apa di dalam firman, kita tahu perintah detox di mana.
Nah, seperti hanya malam hari ini, saya bawakan firman Tuhan. Sudah tahu kan? Kenapa kok di detox? Karena kita anak pilihan Allah. Kenapa kok dilahirkan seperti di keluarga seperti ini? Karena kamu pilihan Allah. Kenapa aku kok punya mama seperti ini, papa seperti ini, istri seperti ini, soalnya? Karena kamu pilihan Allah. Di detox. 2025 sikapi dengan kelemahan rentan, sahabatan, kemurahan hati, belas kasihan sama orang. Mulai belajar belas kasihan dong sama orang. Kasihan dong, karena kita kan ada umumnya. Betul? Kita jangan seperti lo. Dia utamakan yang duniawi terus dia respon. Hilang itu istrinya. Oh enggak, aku gak seperti lo kok. Ya, waktumu untuk keluarga berapa jam? Waktumu untuk kasih sayang terhadap sesamamu berapa jam? Sama dengan waktumu yang kamu kerja terus berapa jam? Itu nanti lama-lama jadi lupa. Tak balance. Anakku nggak mati kok. Iya, nggak mati, cuma hilang arah. Sama aja, cuma main perkataannya beda. Sedangkan sampai situ. Iya kan, nggak mati anakku. Iya, cuma hilang. Amin. Ya, ini luar biasa ini firman. Belajar lagi. Dan bagaimana menyikapi, nanti kita akan belajar tentang Yosafat. Dua orang ini luar biasa. Saya baca firman Tuhan di 2 Tawarik ini juga luar biasa. Dan firman itu hidup. Pada waktu masa lalu apa? Bacain terus. Tuhan yang berbicara. Amin. Ya, kita lanjut firman berikutnya. Dua Tawarik 20. Dua Tawarik 20 ayat yang ke-12. Misalkan baca untuk kan. Ya Allah, kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mengatakan cepat. Nah, Yosafat dia lagi perang, dia nggak bisa lihat kekuatannya karena musuhnya lebih luar biasa. Dia lihat, wah, babak belur ini mati ya. Tapi apa yang terjadi? Yosafat cuma lihat apa? Tertuju pada Tuhan. Dia ada masalah enggak? Enggak. Abraham pada waktu dia menyuruh Lot, dia khawatir enggak? Tetap hidup. Tuhan itu luar biasa. Pada waktu dia memakai saudara, itu pada waktu kamu berserah tertuju kepadanya, maka jalan itu bisa dipakai lawan orang lain untuk menyelamatkan. Amin. Abraham lewat Lot, dia selamat. Loh, berarti Lot nggak selamat, bukan nggak selamat, tapi dididik untuk menjadi dia lebih tahu, tidak mengandalkan kepadanya sendiri. Buktinya Lot tetap hidup. Kenapa istrinya meninggal, mati? Karena dia tidak mau berubah di dalam kehidupan. Selalu melekat di masa yang lalu. Yosafat tertuju pada Tuhan. Sejauh mana saudara menangis di hadapan Tuhan, apapun yang dari pergumulan harus kuat di dalam Tuhan. Tertuju pada Tuhan apa tertuju pada masalah? Halo?
Saya takut bertanya apa dijawab. Terus cuma ada masalah apa pada Tuhan? Nanti tidak boleh bingungan ya. Kan situ yang jawab, bukan saya. Terus cuma ada Tuhan. Fokusnya cuma sama Tuhan. Dia mengabaikan masalah yang ada. Ya siapa tuh tahu? Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Kalau kita mundurkan di ayat yang sebelumnya, saya buka mundur ya, di ayat yang ke 6. Nah ini, saudara perhatikan. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Betul? Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Tuhan. Amin. Saudara harus tahu Tuhan itu siapa. Kalau kita nggak tahu Tuhan kita nggak bisa. Ada power yang luar biasa. Ya siapa tahu ini Tuhan ini punya kuasa, perkasa. Amin. Dia ada otoritas yang luar biasa. Dia punya kerajaan surga. Dia sang pencipta, dia tahu. Pernahkah saya ceritain kalau mobil saya merusak kan saya masukin Toyota karena mobil saya Toyota. Dia yang tahu. Pak, kenapa ya Innova kok begini? Oh yang gimana Pak begini? Oh ya Pak, ini biasanya ini. Dia tahu. Kenapa? Karena dia mencipta. Kalau kita ke bengkel lain yang belum tentu Toyota yang mobil-mobilnya khusus-khusus apalagi yang bela-bela import, dia nggak tahu sakit khasnya di mana, problemnya di mana, dia nggak tahu karena dia bukan sang pencipta. Tapi kalau dia resmi pencipta, Tuhan pencipta, dia tahu. Pernah nggak kita mengubahkan seseorang lewat doa? Ada amin? Pernah nggak? Pernah? Oh berat. Aku pernah nggak saudara? Orang bisa dirubah nggak? Kok ragu ya? Berarti kelihatannya jarang ya? Cuma jangan terpaksa daripada disalah dibedain sama itu aja ya kan? Pernah nggak? Orang bisa dirubah kan? Nah doa, karena apa? Dia pencipta. Dia tahu. Oh si A ini memang begini sih. Ya tak ubahkan. Lewat proses apa? Detox. Sampai dia benar-benar berubah. Ya siapa tuh tahu bahwa Tuhan ini luar biasa. Dia undang hadiratnya, dia fight untuk musuh-musuhnya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa. Nanti saya baca firman-Nya. Ada amin. Bawa dalam doa terus seperti Yosafat. Andalkan Tuhan, prioritas. Dia punya otoritas, dia sang pencipta, dia luar biasa, dia perkasa. Tuhan itu kalau memberkati kami, kita semua, hitungannya detik, nggak usah nunggu jam-jaman. Amin. Jangan dibatasi sama tanah Mesir yang ada di dalam hidup kita. Masa-masa lalu ini selalu menghampiri patai. Hitungannya menit, cepat detik sudah beres. Luar biasa. Ya. Kita buka di ayat yang berikutnya. Ayat berapa ya? 12 lagi. Dari Yosafat doa seperti ini. Amin. Dia
bilang, Pak, oke ayat 12 ya. Dia bilang, aku nggak bisa ngadepin masalah yang berat ini, aku mengandalkan. Ayat 13, kita lanjut. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. 14. Lalu Yasir bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan terjadi kemenangan Allah. Luar biasa. Tuhan berfirman melalui rakyatnya, dia berucap bahwa Yosafat akan dimenangkan. Amin. Ya, karena Allah yang berperang, bukan kamu, melainkan Allah. Ini firman luar biasa. Baca ini kalau ada masalah. Wah, terurai. Saya sudah ada problem, saya pegang ini. Begitu saya ada dalam benturan apa, saya baca ini. Jalan keluarnya itu terbuka satu. Lolos. Minta baca luar biasa, tak hafal. Langsung tuntas. Ada amin. Enak ya kalau sudah seperti ini. Prosesnya bagaimana? Ya kamu percaya. Prosesnya bagaimana? Ya kamu harus ditetok supaya kamu ada kelemahan. Prosesnya gimana? Patahin trauma masa lalu. Ini yang terjadi berarti. Saudara kuat doa terus kendalikan Tuhan, dia berperan luar biasa, take over masalah. Saya pernah berselisih paham sama orang. Kaki berselisih paham. Ini orang nggak bisa diatur. Maunya menang terus nggak bisa salah. Saya nggak mau ngeladenin dia, tak berani. Saya cuma doa. Saya pulang gereja, saya doa, saya tenangkan diri. Yang saya istirahat selesai, sore saya pergi makan. Orang ini telepon, dia minta maaf sama saya dalam waktu berapa jam saja. Saya nggak sebutin, karena ini privasi. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya baca firman ini. Tuhan, angel susah ngomong sama orang kayak gini. Saya niatnya baik, caranya paham terus, emosi terus ini Pak. Wes gak tahu Tuhan, ubah lo zaman orang ini dalam nama Yesus. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tuhan yang membantu menyelesaikan dalam nama Yesus. Amin. Sore jam 5 dia telepon. Rob, sorry ya. Aku tadi marah sama kamu. Paham? Jam 9 pagi ribet, jam 5 sore minta maaf. Saya bilang sama istri saya, ini mujizat kalau bisa minta maaf. Seumur hidup baru dengar saya minta maaf. Oh hebat saya. Hebat. Ya pakai firman ini. Ya. Ngadapin anak yang problem pakai firman ini ya sih ya. Oh apalagi kalau ngajarin anak les, kalau nggak dapat firman Tuhan, nggak dapat kuasa Tuhan, bisa merotol ini mulut ini. Gigi kok bisa bogang sih, ya bogang terus kan ini merotol sasar ya, bro, nah bogang kayak gitu, ya habis komen terus kasihan deh gitu ya.
yang bisa anak ini tersentuh, dia bisa jadi anak yang baik. Tapi ada hikmat orang yang di sebelahmu jadi tersentuh. Dan karena kamu rewel, tapi dia segan sama kamu karena dari bawah Allah. Kok bisa dari bawah Allah? Karena Allah pas diri. 2025 perjalanan masih panjang. Ini start dari Januari. Di riset. Jalan kan. 2025 akhir nanti kita evaluasi sampai Desember. Di riset. Jadi kalau kena detox, nggak boleh komplain, karena kita beda nama. Amin. Jaga hatimu, dekatkan bersama Tuhan, fokus sama Tuhan. Berita-berita itu nggak apa-apa, cuma dengerin aja, just info, bukan just in my heart. Kalau masuk di dalam hatimu, maka fokusmu seperti lo, tidak seperti Abraham. Tapi kalau kita melihat di dalam mata Tuhan, fokus sama Tuhan, ini zaman mataku ketujuh Pak. Ini start awal langkah yang paling penting di 2025. Nanti belajar detox dari mana? Ya dari pembenahan diri lagi, dari penguasaan diri. Nanti saya akan bahas berikutnya, seri berikutnya, ada sekarang ya. Nanti panjang, kita di belakang sudah mulai ngatur, kita ada ngatur. Kalau ngatur ya temen ya, semangat-semangatnya khotbah yang mendengar sampai gini-gini rapot nanti ya. Nggak ada yang ngatur, nggak ada roh ayam ya, amin. Jangan ada roh Allah ya. Jadi ini poin pertama yang kita harus handle. Nggak boleh sampai lagi ya, amin. Start 2025. Dibenahi dari awal. Ucap syukur katanya mencet gitu ya. Kita gunakan otoritas Allah dalam hidup kita, karena kita anak pilihan. Amin. Saudara punya anak itu kok sayang, pasti otoritasmu keluar. Coba kalau anakmu diganggu orang, masa kamu sebagai bapak ini aja diganggu orang, biar kau rasakan enggak? Kamu pasti akan itu. Pak, aku mengalami kesulitan ini, kamu akan pasti mikir, apa yang sudah jadi lupa ya, ya. Pasti mikir, cilik, wah mikirnya sudah tambah panjang sampai ke cucu ini. Kalau saya masih ke anak, dia sudah sampai level cucu, 2 level di atas kita. Itu hubungan Tuhan dengan kita itu seperti itu. Tuhan pasti berpikir untuk kita, karena kita anak pilihan. Amin. 2025 disikapi dengan apa? Ini saya perlu review sebentar akhir. Nanti kalau pulang lupa nanti ya. Nanti Robi kan berapa ya? Waduh ya lupa. Pokoknya nanti ya sahabat aja dia beli sama doang. Lalu 2025 pengalaman benar hati. Jangan lupa belas kasihan ya. Belajar untuk belas kasihan. Jangan terlalu cuek dalam hidupmu. Belajarlah kalau itu dirimu mau nggak dibegitukan. Halo? Aku nggak pernah belas kasihan sama orang, biarin dia biar rasa. Kira-kira kalau dirimu digigit orang mau nggak? Saya tuh selalu belajar. Kenapa saya belajar begini? Ada pengorbanan. Saya nggak pegang bantu selama saya bisa. Karena saya selalu mengukur, andai kata ini aku di rumah sendirian dan lagi matang-matang sakit, mau nggak? Andai kata ini aku yang lagi tersesat di jalan, jimeng-pumeng, mau nggak bapak ada orang lewat, Papa ini mana ya? Mau nggak digituin? Nggak mau. Saya selalu berpikirnya, andai kata ini aku, mau nggak sih kamu digituin? Ini yang kadang kita ini lupa.
sehingga kita belas kasihan itu kurang sama orang karena kita merasa sudah yang penting aku aman cukup kok. Andai kata itu kamu, andai kata ini aku, nama pasti ya, ya mau nggak digigit? Mau ya? Dan saya belas kasihan. Sesungguhnya anak-anak Allah ini melalui dari sini Tuhan akan melihat kalau kita ada belas kasihan sama orang, Tuhan akan lihat ada Tuhan dalam hidup kita. Dan pasti tanya, kamu kok sekarang kok baik? Gerejamu di mana? Kamu berjamaah di mana? Agamamu apa sih? Tuh, 2025. Amin. Siap melakukan? Siap seperti Abraham? Siap seperti Yosafat pakai otoritas Tuhan? Amin ya. Lumayan, paling tidak amin 50%. Puji nama Tuhan. Namanya belum siap. Siap? Amin. 2025 masih tetap terus. Tetap semangat ya. Luar biasa. Oke. Kita diberkati firman Tuhan, ubah karakter ya, ubah sikap, hadapi 2025 dengan sebagai pilihan Allah. Kita berjalan dengan lebih luar biasa. Memang untuk pengalaman ini tidak gampang. Ini menyangkut harga diri. Tapi di sini ada normal untuk Anda juga. Saya selalu mulai petakan hal yang begini. Tetap proses pendidikan kita jalankan, proses prinsip kita jalankan, tapi satu hal kita harus bisa mau terima, walaupun itu belum siap untuk kita, tapi kita ada prosesnya. Amin. Ya, oke, saya akan berdiri.